Pada suatu malam pukul 19, ada 5 anak kecil yang sedang bermain, sampai larut malam satu anak ingin pulang, tetapi tidak dibolehkan oleh teman-teman yang lain, tapi dia tetap memaksa ingin pulang karena sudah malam tetapi dia didorong oleh temannya ke jurang, dan men 19 G2L. Esok hari mamanya ke rumah teman yang mendorong anaknya itu, mamanya bilang tok, mamanya yang mendorong si anak itu tadang dan bilang ada apa ya? Dan ibu si korban menjawab Assalamualaikum saya mamanya Arsya, saya ingin bertanya, semalam anak saya main ke sini, sampai larut malam bersama A. Anak ibu apakah anak saya ada di sini? Soalnya kemarin dia belum pulang ibu si Gri bilang oh mencari anak ibu tapi anak ibu dan anak saya kemarin main ke hutan anak saya pulang dan saya bertanya anak-anaknya ibu Arsya dah pulang lalu anak saya menjawab sudah kok kabiu tapi kayak gugup begitu menjawabnya. Tapi kok anak saya tidak ada ya? Dan si ibu korban merasa sedih dan ingin melaporkan masalah ini kepada polisi. Si ibu korban bilang, "Buk, tolong bantu anak saya hilang Buk," dengan cemas, dan polisi berkata, "Apa? Baik Ibu jangan panik, saya akan mencarinya hilang di mana?" Ibu si korban berkata di hutan Buk kejadiannya pada malam hari. Polisi bilang, "Baik saya akan mencari semaksimal mungkin." Besok hari ibu si korban ke kantor polisi dan berkata, "Buk, bagaimana anak saya Buk?" Polisi berkata, "Maaf saya tidak bisa menemukannya." Ibunya pun sedih dan putus asa, ia pun pergi ke hutan dan ingin mencari sendiri. Ia tak sengaja menemukan anaknya sendiri, tapi ia sedih karena anaknya sudah tiada. Ibunya pun menelpon ambulan dan anaknya dibawa oleh ambulan tersebut. Anaknya pun dikubur, tetapi dia tidak tenang karena dia didorong oleh temannya yang bernama Gray dan arwahnya bernama Arsya. Mereka memutuskan untuk ke rumah Pak Doni tentang kejadian mistis itu. Assalamualaikum Pak Doni, kami ingin bertanya tentang kejadian itu, apakah Bapak tahu? Saya taunan baiklah saya akan menceritakan ya. Ada sekarang anak bernama Gray ia mendorong temannya karena dia ingin pulang main tapi si Gray ini memaksa untuk main dulu tapi Arsia memaksa untuk pulang dan akhirnya ia didorong oleh Gray dan meninggal. Oh begitu ya, baiklah Pak. Jadi begitu teganya Gray dengan emosinya Mama Arsya. Dan mamanya pun akhirnya tahu, ternyata yang mendorong itu temannya dan ibunya ini marah besar kepadanya karena telah mendorong anak satu-satunya dia. Dan Ibu Arsya melaporkan Gray dan mamanya ke polisi dan Mama Gray memohon kepada Mama Arsya untuk tidak dimasukkan ke penjara. Mama Gray pun berkata, "Maaf Ibu Arsya, maafkan anakku, maaf Ibu Arsya." Anaknya pun juga meminta maaf Mama Arsya, maaf Ibu si Arsya bilang dengan keras dan sambil menangis. Dan disitulah Ibu Gray dan Gray terserang mentalnya dan tidak lama. Mama Gray pingsan dan Gray panik di kantor polisi sendiri.
Ibu Gray dibawa ke rumah sakit dan diperiksa dan dokter pun berkata, maaf Ibu Gray terkena penyakit jantung yang tinggi. Gray takut. Gray hidup sendiri dan akhirnya dia lari dari rumah sakit itu dan ke kuburan Arsya. Dia minta maaf sebesar-besarnya kepada Arsya. Gray bilang, maaf Arsya, 10 tahun lalu aku mendorongmu Arsya, aku tidak sengaja. Karena aku terbawa emosi, maaf Arsya, maaf aku tidak sengaja, sambil menangis dan tiba-tiba ada arwah Arsya dan berbisik pada Gray, Gray kamu sudah aku maafkan, tetapi jangan lakukan itu kepada orang lain atau teman-teman kita lainnya ya Gray, aku minta tolong. Dan arwah Arsya pun menghilang dan Gray pun bilang ke Arsya kalau dia akan menuruti kemauan si Arsya. Dan Gray pun kembali ke kantor polisi dan ingin ditangkap saja karena dia berasa bersalah sekali dengan Arsya. Gray berkata, Buk saya yang menjatuhkan si Arsya, saya ingin dipenjara saja, Buk saya ingin. Dan polisi berkata, baiklah, kalau itu maumu. Dan Jerry pun diborgol dan dipenjara selama 5 tahun. 5 tahun kemudian, Gray pun keluar dari kantor polisi dan pergi membeli bunga dan ke makam Asria. Setelah membeli bunga, Gray pun berbisik kepada Asria, halo Arsya, aku sudah tobat dan sudah dipenjara selama 5 tahun sekali. Lagi aku minta maaf ya Asria telah mendorongmu. Dan Gray pun menaburkan bunga ke Arsya dan disiram air. Esoknya, ada orang jahat yang ingin menggali kuburan Asria dan tidak sengaja Gray lewat di depan situ dan Gray melihat dan langsung mencegah orang jahat itu. Kuburannya Asria itu di bawah hutan, karena hutan itu tempat dia tiada. Gray tidak terima dan akhirnya berkelahi. Pencet. Nanti dulu. Diam-diam. Aduh, kok anaknya lupa. Bang. Oke. Aja Kak ambil. Berusak. Dek, aku jaga, Dek. Dek, nah. Nyinyut. Ini aku deh. Bang, jangan dibuang, simpan aja. Nyinyut nyangkut deh. Cepet. Susah loh. Ada palamu tuh. Pala aku lu gimana? Palanya nggak bisa Dipaskan. agak sana dah, Nggak bisa. nggak bisa sekarang. Telah masuk. Dah, bagus, cepet jalan. Katanya. Dan aku mulai sekarang ini mulai detik ini mulai segrepek mulai 10 menit. mulai 10 menit ini aku nggak ada kat-katan kecuali lama ada yang cuci gini banget. Itu kenapa ya kosong ya bolong. Ini bagus, Adek. Makanya harusnya kalau aja. Capek aku, capek. Karena punya save-saveannya toh. Capek. Ya Allah.